eh, dalam rangka untuk persiapan kebutuhan pokok menjelang Idul Fitri ini cukup luar biasa. Bahkan Presiden kan juga sudah turun di beberapa titik kan gitu. Nah, yang kami temukan adalah yang pertama kami menemukan beberapa produk yang tidak ada SNI-nya kan gitu. Itu harapan kita segera ditarik atau dilakukan cross check terhadap pelaku usaha karena SNI ini cukup karena diwajibkan oleh pemerintah kan gitu. Dan yang kedua kita menemukan beberapa produk yang terutama dari impor dari Korea yang mengandung babi kan gitu. Mudah-mudahan ini bisa dilakukan penarikan atau kemudian juga dilakukan klasterisasi kan gitu supaya tidak tercampur dengan produk-produk yang halal, sehingga ini temuan kami di beberapa titik. Dan yang ketiga bahwa terkait dengan minyak goreng ini yang cukup krusial, yang minyak kita itu memang kami temukan adanya kelangkaan kan gitu di beberapa titik baik di pasar tradisional maupun pasar modern, sehingga kami menghimbau kepada pemerintah untuk melakukan pasokan ini dengan intent karena masyarakat meskipun ada pilihan minyak tetapi minyak kita masih menjadi primadona karena harganya dipatok 14.000 kan gitu. Dan yang ketiga secara umum bahwa harga-harga kebutuhan pokok masih stabil lah. Ada diskon-diskon menarik, tapi juga ada kenaikan pada titik-titik tertentu, terutama daging kan gitu, sehingga ini membuat catatan kita dari BPKN bagaimana peran-peran pemerintah ini harus selalu hadir di mana dan bila perlu membuat pemantauan langsung di tiap titik kan gitu, karena ketika barang langka sampai seminggu ya tentu bahaya karena menjelang Idul Fitri ini masyarakat kita apalagi sekarang sudah mudik, orang-orang sudah pada. Dan yang ketiga parcel juga ada yang kedaluarsa di beberapa titik, mudah-mudahan menjadi catatan karena parcel ini menjadi kebutuhan menjelang Idul Fitri ini cukup besar sekali, sehingga kita perlu pantau bersama dan pemerintah harus hadir dan pelaku usaha juga jangan harus fair lah di saat seperti ini, jangan menaikkan harga, jangan membahayakan situasi, dan konsumen juga jangan menumpuk karena sekarang kebutuhan itu sangat, di samping baju, sembako juga masih luar biasa kan gitu di tingkat pasar tradisional maupun pasar modern kan gitu. Semuanya di mana aja Pak? Jadi lokasinya mana aja yang nggak SNI? Banyak, jadi hampir semua nggak SNI kan gitu. Di retail modern terutama banyak produk-produk asing yang belum SNI kan gitu. Merek-merek terkenal terutama ya kipas angin, ya AC dan sebagainya, banyak sekali yang kita temukan yang tidak SNI kan. Artinya nggak cuma di Jakarta kalau langsung dari Full, kami kebetulan keliling dari Indonesia Timur sampai Sumatera sampai Jawa semuanya kami hadiri dan ini menjadi kesimpulan kita untuk kita sampaikan hari ini. kebanyakan jenis produk apa Pak yang nggak SNI? Yang rumah tangga misalnya kipas angin, kemudian pemanas, termasuk yang untuk kebutuhan konsumsi, misalnya untuk bikin roti itu loh Pak, apa dan sebagainya itu banyak, dan merek-merek yang terkenal semua yang biasanya itu. Yang hasil kedaluarsa itu kemana Pak? Ya, sekarang kita sudah himbau mereka untuk membuat label kedaluarsanya itu di label kan gitu. Yang beberapa pasar ada yang nggak pakai label kan gitu, sehingga ketika kita cek ada temuan bahwa ada kedaluarsa kan gitu. Mereka sudah menarik diri dan sudah dikasih label kan. Cukup cepat mereka melakukan itu, upaya-upaya itu cepat kan gitu, dilakukan oleh pasar modern maupun pasar tradisional. Yang mungkin itu soal mie Korea ini banyak sekali itu berjalan di retail yang kemarin kami turun langsung ditarik, dan kemudian kami kalaupun tidak ditarik mohon dikasih space khusus kan gitu, sehingga dikasih label kan gitu, mengandung babi gitu. Artinya konsumen juga harus lebih teliti. Iya, masalah itu sudah berlangsung lama kan gitu. Sudah ada 4 yang mengandung babi, sekarang malah yang lain-lain ada produk-produk yang mengandung babi, sehingga di komunitas muslim tentu ini cukup berbahaya kan gitu. Jika ada temuan kayak gitu, sanksi-sanksi. Ya tentu kita memberikan pertama edukasi kepada retail kan gitu Pak, karena kan retail ini kemudian laporkan kepada produsen supaya ditarik kan gitu, dan produsen ketika tidak melakukan yang kita harapkan ya tentu ada sanksi kan gitu Pak. Sanksi pidana pasti ada, sanksi administrasi ada, sanksi apapun yang terkait dengan undang-undang perlindungan konsumen kita terapkan gitu. Banyak gitu.